Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di AA Channel di kesempatan video love reading untuk zodiak Taurus. Kali ini video love reading kamu sifatnya timeless ya. Aku rubah format readingnya supaya aku bisa lebih sering upload video love reading kamu, karena kalau setiap minggu sekali terlalu lama ya buat aku ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti biasa ya, aku akan tarik energimu 7 hari ke depan seperti biasa, dan spread kartunya juga untuk future outcome aja. Tidak menutup kemungkinan akan relate dan resonate ke kamu 2 atau 3 minggu, bahkan 1 atau 2 bulan ke depan. Oke, Taurus. Collective love and general energy reading for my beautiful zodiac sign of Taurus 7 days ahead. Di overall energy bottom of the deck ada 5 of Wands. Ini ada 5 naga yang ditunggangi oleh Satria tongkat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 of Wands, Aries Leo Sagi, dan ada 6 of Wands, Aries Leo Sagi juga. Strong fire sign. Mungkin ada sebagian dari kamu yang dealing dengan fire sign Taurus ya, yang ingin sukses bersama kamu, ingin bahagia bersama kamu mungkin, atau yang sedang ingin mendapatkan perhatian dari kamu. Oke. Untuk future outcome ada 8 of Swords, ada 4 of Cups in reverse, dan 4 of Swords. Ini masih energinya masih berupa current feeling ya, situasi dia saat ini. 8 of Swords, dia masih merasa belum bisa melakukan sesuatu, belum bisa bertindak, belum bisa melakukan tindakan yang seharusnya dia lakukan. Dia belum bisa. 5 of Wands di sini mungkin melambangkan sebuah konflik internal yang ada di dalam pikirannya, karena di sini ada 9 of Swords yang mungkin masih dalam pertimbangan dia ya, atau masih dalam masih dalam pikiran negatif ya. Karena di sini 8 of Swords ini energinya kurang bagus. Di sini ada 8 of Swords, sedangkan di overall energy ada overall energy bottom of the deck ada 9 of Swords. 8 of Swords ke 9 of Swords itu kan dekat ya. Nah, di sini sebenarnya dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk memiliki sebuah hubungan yang stabil, yang loyal ya, yang benar-benar komit jangka panjang ya. Ada King of Pentacles dan 10 of Pentacles. Impiannya dia kuat, besar ya, tapi sayangnya vibrasinya dia masih rendah. Ini sebenarnya udah bagus afirmasinya, manifestasi. Kalau misalkan dia sedang memanifestasikan kamu agar dia mendapatkan perhatian dari kamu jangan sampai ke-trigger untuk memberikan reaksi. Hanya Taurus yang bodoh, maaf ya, hanya Taurus yang bodoh yang memberikan reaksi oleh seseorang yang kamu cintai ya, tapi di sisi lain dia sudah banyak melakukan kesalahan secara tidak langsung.
jangan sampai kamu menjadi orang yang bodoh untuk memberikan reaksi lebih dulu ke dia, yang seharusnya dia yang justru melakukan sebuah aksi atau tindakan yang seharusnya dia lakukan ke kamu. Entah itu berupa komunikasi, ya, semua diawali dengan komunikasi seharusnya, ya. Karena apa? Karena dia tidak karena dia di dalam pikirannya itu ini King of Pentacles dan Ten of Pentacles. Dia ingin sukses sama kamu, dia ingin hubungan yang komit, serius, stabil, jangka panjang, nggak tanggung-tanggung. Ingin sukses juga, ingin bahagia sama kamu, tapi masih menjadi bahan pertimbangan. Ini yang ada di dalam konflik internal, masih ada di dalam pikirannya. Kalau misalkan dia menginginkan hal seperti ini, dia memiliki impian seperti ini, kenapa dia tidak memutus, cut off sesuatu atau situasi atau kondisi yang membuat dia stuck, sebuah situasi atau kondisi yang membuat dia terjebak di sini, entah itu di dalam pikirannya berupa negative thinking atau overthinking yang bukan-bukan, atau bahkan sebuah situasi lain yang ada hubungannya dengan percintaan. Di sini kamu nggak tahu, Taurus. Di sana dia dealing dengan siapa, ya, dekat dengan siapa, jalan sama siapa, nonton MotoGP sama siapa, kondangan sama siapa, nonton timnas bertanding di stadion, ya, sama siapa, kamu nggak tahu, Taurus. Dia jalan dengan suami orang, siapa orang, yang mana orangnya, jalan dengan istri orang, yang mana orang, kamu nggak tahu, Taurus. Jadi di sini aku anggap dia baru memanifestasikan saja berupa pikiran yang positif, tapi di dalam pikiran dia yang sedang kalut, galau, nggak karuan, ruwet dia ini sebenarnya. Entah dia memiliki rasa bersalah yang begitu besar, atau rasa penyesalan yang luar biasa mendalam, atau dari keputusan bodoh yang di masa lalu telah dia ambil sebelumnya. Kamu nggak tahu, Taurus. Jadi jangan sampai di sini, kalau misalkan kamu mengikuti love reading kamu, Taurus, ini adalah sebuah manifestasi dari dia. Manifestasi itu afirmasi, ya, maksudnya bentuk afirmasi, tapi masih dalam berupa pikiran, masih dalam sebuah harapan, angan-angan, ya. Aku ingin begini, dia ini ingin berkata, aku ingin begini, aku ingin sukses sama Taurus, aku ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari Taurus, aku ingin peduli aku ingin Taurus peduli sama aku lagi seperti dulu, karena aku menginginkan sebuah hubungan yang komit, yang jelas, yang stabil, dan nggak tanggung-tanggung sampai jangka panjang. Ditambah lagi di sini, aku semakin hari semakin cinta sama kamu, Taurus. Four of Cups in reverse. Nggak tahu kenapa saat-saat ini, di saat kita masih terpisahkan, atau dia sedang atau sudah dalam proses meninggalkan sebuah keadaan yang membuat dia terjebak, atau dia berusaha untuk melepaskan diri dari situasi stucknya dia saat ini, semakin hari dia semakin cinta sama kamu, dan keinginannya dia ingin memiliki hidup yang baru, ya, dengan sebuah pernikahan. Ini luar biasa kartunya. Ini kartu klarifikasi. King of Pentacles, Ten of Pentacles, Four of Wands, the Fool. Ditambah lagi kartu selanjutnya, kartu klarifikasi selanjutnya, di sini ada Page of Pentacles, ini luar biasa, positif semua. Tapi sayangnya masih dalam afirmasi. Di sini Four of Wands dan the Fool adalah kartu klarifikasi dari
dari Four of Cups in reverse. Karena pada awalnya dia upright, dia merasa cintanya udah neglected sama kamu, dia sudah merasa di reject sama kamu. Tapi semakin kamu bersikap seperti itu, dia justru semakin cinta. Karena kamu sudah membentuk kepribadiannya dia yang sebenarnya tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, Taurus. Makanya dia benar-benar seperti menceritakan keinginannya dia, harapan besar, impian besarnya dia ke kamu selama ini, mengungkapkan ekspresinya dengan cara memanifestasikan kamu di dalam pikirannya dia. Jadi jangan sampai kamu tertrigger oleh attraction dari dia. Jangan sampai. Karena ini masih dalam Four of Swords-nya dia. Saat ini dia masih healing. Ada sebagian dari mereka masih dalam fase healing. Dia mencoba berusaha untuk healing. Dengan cara mereka sendiri. Dan di dalam healingnya dia banyak sekali melakukan evaluasi, ya, flashback ke masa lalu, ya, banyak memikirkan hal-hal yang apa yang sudah dia lakukan di masa lalu terhadap kamu, ya, bahwa dia sebenarnya mengaku salah tapi tidak akan mengaku salah ke kamu, Taurus. Kecuali kalau kamu sudah bertemu, udah satu halaman, ya, sudah mohon maaf lahir dan batin sama dia, itu beda ceritanya. Itu prosesnya masih ya tergantung dia sebenarnya sih. Kalau mau cepat, kalau mau lambat ya lambat, tergantung dia. Karena dia di sini sedang dalam masa Nine of Swords, Eight of Swords, Four of Swords, pedang semua, nggak ada yang ini, nggak ada yang apa, nggak ada yang nyaman. Dia sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak membahagiakan. Four of Swords, Eight of Swords, dan Nine of Swords, ditambah lagi Five of Wands. Itu hanya di dalam pikirannya dia, pikiran negatif, belum intervensi dari orang lain, ya, dari anggota keluarganya. Dan sebenarnya dia ingin mempertimbangkan bahwa dia ingin sebenarnya nih reach out ke kamu dengan keberanian yang dia miliki, ya. Dia ingin reach out ke kamu dengan level yang kecil dulu, ngetes dulu. Taurus marah nggak nih? Masih marah nggak nih sama aku? Tes yang kecil dulu, sama. Itu keinginannya dia, rencana mungkin, ya, rencananya dia. Karena dia masih dalam fase healing Four of Swords, atau saat ini ada sebagian dari mereka yang sedang sakit. Tapi Taurus, biar bagaimanapun juga nobody is perfect. Betul, kita semua tidak ada yang perfect. Gak ada semua manusia yang perfect, termasuk kamu, Taurus, termasuk aku juga. Kita semua banyak melakukan kesalahan, kita pernah hilang, bahkan melakukan dosa. Dia pun seperti itu. Dia seorang manusia yang tidak sempurna juga. Dan yang tidak dapat dipungkiri lagi di sini, ya, bahwa keinginan dia, harapan dia, impian dia yang besar ini sudah mulai muncul ke permukaan, dalam tanda kutip permukaan. Setidaknya yang belum pernah kamu ketahui, yang belum pernah terlihat, yang belum pernah kamu rasakan, ya mungkin saat ini kamu sudah mulai merasakan. Kamu sudah mulai merasakan ada sedikit perbedaan dari dia. Dia lebih tenang, mungkin agak sedikit tenang, ya, agak sedikit damai, ya, walaupun belum sempurna healingnya. Tapi di sini sudah ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwa kepribadiannya dia yang sesungguhnya itu sudah mulai terbentuk, Taurus. Karena siapa? Karena kamu.
Bukan kamu yang merubah dia, bukan. Yang merubah dia untuk menjadi seorang yang berkepribadian yang lebih baik dari dia, yang kepribadian dia yang dulu, ya dia sendiri, bukan kamu. Allah aja tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Apalagi kamu, Taurus, apalagi aku juga. Kita semua, maaf, Taurus, semua Taurus, mayoritas Taurus itu sudah melakukan apa yang bisa kamu lakukan di masa lalu dan sudah berusaha untuk berjuang untuk orang yang kamu cintai. Kamu sudah memberi address, kamu sudah mengalamatkan perhatian kamu, rasa peduli kamu, cinta dan kasih sayang kamu, caring, loving, nurturing kamu sudah kamu alamatkan ke dia di masa lalu. Tapi hasilnya nol. Hasilnya nggak ada, nihil. Tapi di dalam fase ketidakadilanmu sampai saat ini, percaya Taurus, yakin aja, kita harus selalu positif, berpikir positif. Karena apa? Karena kamu selalu menanam kebaikan. Itu baru hal percintaan, belum yang lain. Kamu sudah mempraktekkan bahwa kamu sudah bisa vulnerable, ya. Kamu sudah menunjukkan determinasi kamu ke dia di masa lalu. Kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar cinta, sayang, dan peduli sama dia. Ya. Nggak peduli dia materai, maaf. Nggak peduli dia memiliki sifat, maaf ya cross watcher ya. Nggak peduli, kamu nggak peduli walaupun ada sebagian dari mereka yang bersifat materialistis, ya kamu nggak peduli. Kamu adalah kamu yang apa adanya, Taurus. Cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Nah saat ini sekarang dia baru mendapatkan seperti, kalau energinya di Tarot itu seperti the tower atau the sun, ya, sudah mendapatkan sebuah petunjuk, ya, kejelasan, clarity, ya, epiphany, pencerahan, penerangan, entah lewat mimpi, entah jawaban dari doanya dia, dari dalam 5D atau 6D, dari dalam keadaan waras, atau jawaban yang atau petunjuk dari yang dia dapatkan dari mimpi. Dia berlahan-lahan lambat laun sudah mulai mengerti dan paham hubungan percintaan seperti apa sebenarnya yang sedang dia alami saat ini dengan kamu, Taurus. Nah di sini sekali lagi, jangan sampai kamu memberikan reaksi, tapi jika nantinya dia reach out ke kamu dengan Page of Pentacles dan menciptakan sebuah komunikasi, ya, yang dilakukan, yang hasil komunikasi yang dilakukan oleh dia lebih dulu, kamu hanya perlu memberikan respon, tapi bukan reaction. Kalau misalkan dia chat kamu, telepon kamu, ya, kamu respon. Itu adalah bentuk jawaban atau doa kamu yang terkabulkan, karena di masa lalu kamu sudah memanifestasikan dia. Dia sudah banyak belajar dari kamu. Kamu adalah gurunya dia, ya. Walaupun dia statusnya dalam tanda kutip nih, statusnya adalah pelajaran kamu yang paling berharga. Nah, justru dia juga menganggap kamu sebagai ujiannya dia. yang sudah aku sampaikan di Love Reading Taurus sebelumnya, ya. Jadi tetap berpikir positif. Jika memang nantinya dia berinisiatif lebih dulu untuk melakukan komunikasi ke kamu, tapi sekali lagi kamu tidak perlu reach out lebih dulu. Jadi jangan so tahu kalau kamu mentang-mentang kamu melihat readingan ini, ya. Oh ternyata dia keinginan terbesarnya seperti ini, impiannya seperti ini, terus kamu inisiatif.
lebih dulu untuk reach out ke dia. Dia belum sembuh, Taurus. Dia belum sembuh. Dia juga masih heartbroken. Dari 10 of Swords turun ke 9 of Swords, turun ke 8 of Swords, turun ke 4 of Swords. Awalnya dari 3 of Swords, naik ke 10, turun lagi ke 4. Ini udah luar biasa. Fase healing emang kalau misalkan dia benar-benar niat untuk healing lebih dulu dan tidak memutuskan untuk buru-buru, bagus, asalkan nantinya akan ada sebuah tindakan yang seharusnya dia lakukan di saat yang tepat. Tapi selama ini dia tidak pernah melakukan itu. Setelah healing dia justru pindah ke lain hati, dan itu sudah menjadi kebiasaan buruk dia, bad habitnya dia, bad behavior seperti itu berkali-kali, dan selalu menciptakan cycle yang toksik. Dan akhirnya ini yang menjadi karma buruk buat dia, menjadi secara tidak langsung juga sudah menjadi pengalaman yang berharga juga dari dia. Dan kamu sudah capek, otomatis sudah capek, sudah trauma, dan dia juga menciptakan trust issue. Situasinya di sini adalah trust issue juga, seperti halnya Aquarius ya. Karena kamu dealing dengan seseorang yang sudah menyakiti kamu, menyinggung perasaan kamu, yang push away kamu ya, yang mengusir kamu secara halus ya di masa lalu. Terus sudah mengkhianati kamu. Luar biasa di sini. Jika nantinya dia memang mau rekonsiliasi, dia mau balikan lagi, ya kamu sudah nggak percaya. Kebanyakan mayoritas Taurus seperti itu, betul nggak? Trust issue. Nah di sini harus pelan-pelan, harus melewati proses healing dulu. Kamu healing, dia juga healing. Syukur-syukur ini nggak berlangsung lama, jadi kamu bisa healing bareng-bareng. Healing bareng-bareng tuh maksudnya apa? Iya, komunikasi. Karena tidak adanya komunikasi ya, karena dia juga masih berpegang teguh dengan pride and ego-nya, ya akhirnya ya seperti ini. Dia akhirnya energi 9 of Swords-nya, 8 of Swords-nya dia ini nggak akan pernah bisa selesai. Karena apa? Karena kamu Taurus yang selama ini justru menjadi healernya dia, penyembuhnya dia. Bukan healer ya, healer. Dia lemah tanpa kamu Taurus, nggak berdaya sama kamu, tanpa kamu dia nggak bisa berkutik. Walaupun dia nggak menganggap kamu adalah segalanya, tapi tanpa kamu dia nggak ada apa-apanya. Beneran dah. Kelemahan dia adalah kamu. Seperti Superman, kelemahannya kryptonite ya kan. Kamu kryptonite-nya dia. Dia mau reach out, tapi sebelumnya dia sudah dipenuhi rasa menyesal, rasa bersalah, ini itu. Aduh. Seharusnya di fase healing ini dia sudah bisa membuang pikiran negatif seperti itu ya. Dia tetap berpikiran positif dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan di masa lalu, entah berupa sikap atau perbuatannya di masa lalu ke kamu. Seharusnya seperti itu healing yang bagus, healing yang baik. Dan setidaknya reach out dan nanti ada sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dia terlebih dahulu, meskipun ya setidaknya hanya sekedar meminta maaf. Healingnya dia intinya itu cuma satu, maaf. Terus tapi dia nggak bisa, dia nggak punya keberanian karena dia sudah banyak salah, malu. Dia sekali lagi, nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Kita semua nggak ada, kita semua manusia nggak ada yang sempurna. Tapi yakin lah ya, karena aku Taurus juga ya, healingnya dia ini hanya membutuhkan kata maaf dari kamu Taurus. Begitu kamu memaafkannya dia langsung plong, lega. Alhamdulillah, sujud syukur di kamarnya.
di musola, di masjid, sujud syukur alhamdulillah. Dalam hatinya dia nggak akan pernah ngasih tahu kamu terima kasih Tora sudah dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan aku bisa jadi pecandi nanti ini, bisa terkutuk aku ini. Ya nggak seperti itu ya, bercanda ya. Healingnya dia cuma satu, dia harus berani berbuat atas perlakuannya terhadap kamu di masa lalu dan berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawabnya apa? Minta maaf. Itu aja healingnya dia. Tapi dia kebanyakan mikir, kebanyakan curhat ke suami orang, ke istri orang. Akhirnya apa? Akhirnya suami dan istri orang itu jealous sama kamu. Wah ini soulmate kamu yang mana sih? Oh itu tuh YouTuber tuh. Oh itu tuh dulu yang live di Facebook tuh. Sekarang pindah lagi ke YouTube lagi. Oh dia orangnya. Ya contohnya aku aja ya. Aku nggak mau ngomongin orang lain, ngomongin diri aku sendiri aja. Gitu. Biar nggak ada yang tersinggung. Akhirnya apa? Akhirnya dia curhat dengan orang yang salah. Di situ terlibat cinlok, bukan cilok, cinlok, cinta lokasi. Akhirnya jalan bareng. Curhat sekali dua kali curhat ya kan. Terpartinya itu jealous sama kamu terus. Akhirnya ya ini yang sudah terjadi, dia menciptakan berbagai konflik, berbagai situasi terparti dari satu orang ke orang yang berbeda, dan mungkin mereka menjalin sebuah hubungan percintaan yang dengan banyak orang. Itu yang nggak kamu tahu terus. Tapi pasti ada sebab dan alasan tertentu. Pertama, mungkin ada sebuah budaya, adat atau tradisi darinya bahwa kalau misalkan ingin mencari seseorang yang tulus, dia harus menjadi seorang player dulu. Sebenarnya itu salah ya. Sebenarnya itu katrok kuno loh. Maaf ya. Itu kuno. Katrok. Maaf. Aku pernah diajarkan oleh mamanya temanku di waktu aku SMA dulu. Mamanya temanku ngajarin aku itu ngomongnya serius. Itu kelas 3 SMA waktu itu, sebelum aku Eptanas ya, ujian. Sekarang UN, dulu namanya Eptanas. Sebelum ini ibu mau bilang, mamanya temen aku, udah aku anggap ibuku sendiri. Kalau misalkan kamu mau cari istri yang benar-benar cocok dan ideal, kamu jangan cari cuma satu. Kamu kalau bisa cari sebanyak-banyaknya. Hah? Aku dalam hati bengong. Hah? Bu, saya satu aja belum nemu. Kemarin aja temennya si A, temen aku ya, aku naksir temennya temen aku ya, temen aku cowok ya, dia punya teman cewek, aku naksir waktu SMA dulu tuh ya. Tapi akhirnya jangan ya pokoknya intinya nggak jadian ya. Ya pokoknya gitu deh ya. Jangan sampai cuma pacaran dengan satu orang. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, nanti kamu pilih satu di antara sekian banyaknya itu. Waduh, gak masuk sama aku Taurus ya kan. Ya itu mungkin ada budaya atau adat atau tradisi seperti itu yang membuat dia punya hubungan atau menjalin lebih dari satu orang. Tapi akhirnya dia mendapatkan karma buruknya sendiri, Taurus. Ya. Yang di sini sekali lagi, walaupun walaupun dia sudah menunjukkan ya energinya bahwa harapan, keinginan dan impian terbesarnya adalah kamu. Itu bukan berarti ini adalah sebuah tindakan atau keputusan yang dia ambil lebih dulu ya. Belum tentu
Ini baru dalam pikirannya dia. Jadi jangan sampai kamu reach out lebih dulu Taurus. Oke. Semoga ada kabar baik ya. Cepatnya, lebih cepat lebih baik. Karena untuk cross watcher ya, aku kasih bocoran nih cross watcher gimana aku nggak baik ya. Daripada kamu personal reading ke tarot reader lain 200.000 jawabannya ngalor ngidul, aku kasih tahu healing kamu. Caranya kamu healing, kamu harus berani mengambil sikap. Mengambil sikapnya apa? Kamu kumpulkan keberanian kamu ya, dan dijadikan sebuah misi atau tindakan untuk berinisiatif lebih dulu. Itu adalah healing kamu yang pertama. Yang kedua itu ya, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab demi apa? Demi agar kamu bisa sembuh dari proses healing kamu ini ya. Berani bertanggung jawabnya berupa apa Mas? Minta maaf. Itu healing kamu satu-satunya. Berani berbuat apa? Ya berani berbuat, kamu harus berani lebih dulu. Jangan gengsi, jangan egois ya. Jangan sampai kamu tetap menaikkan level egomu yang besar cross watcher. Proses healingmu tidak akan pernah selesai dan kamu tidak akan pernah sembuh. Karena apa? Karena kamu sendiri yang sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Karena ulah dan sikapmu sendiri. Walaupun Taurus salah, kamu anggap salah di masa lalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Jika nantinya ada kata maaf dari kamu lebih dulu, insya Allah Taurus selalu memaafkanmu. Tak ada luka yang tak Oke Taurus, itu lagu aku yang ada di Facebook ya, judulnya Memaafkanmu ya. Tak ada luka. Oke Taurus, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum, until next time.